Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, ada polling yang sudah kami blast di media sosial Instagram dan juga X. Kita akan bacakan terlebih dahulu yang di Instagram terkait dengan pertanyaan bagaimana cara mencegah joki skripsi menurut Anda. Pilihannya ada 3. Yang pertama, lulus bisa melalui praktik lapangan yang memilih 62% majority, kemudian publikasi ilmiah 28%, dan juga memiliki prestasi itu 11% yang memilih. Selain di Instagram ada juga blast yang kami unggah di X, pertanyaannya juga hampir mirip, bagaimana mencegah joki skripsi. Kita boleh tampilkan untuk yang di sosial media X. Yang pertama untuk yang A, lulus bisa melalui praktik lapangan, itu yang memilih juga cukup paling banyak. Kemudian ada publikasi ilmiah dan juga yang C itu memiliki prestasi paling rendah 15%. Jadi masih terbanyak adalah lulus bisa melalui praktik lapangan sebesar 50%. Kita akan bahas langsung bersama dengan, saya mau ke Prof. Nasih kalau begitu terlebih dahulu. Prof. Nasih, kalau pilihannya adalah lulus bisa melalui praktik lapangan, ujian lapangan begitu, apakah ini dianggap bisa jadi alternatif yang mampu menilai kemampuan mahasiswa secara komprehensif dibandingkan dengan skripsi? Ya, kalau di kita sebenarnya gini, jadi bukan prakteknya. Kalau prakteknya juga sudah kita lakukan dan itu menjadi bagian dari tadi investasi atau tugas yang memang harus mereka lakukan, kan. Eh, Kalau dari praktek menurut saya juga untuk sementara mungkin iya, tapi ingat Mas, dari industri kita itu juga sangat terbatas gitu kan. Jumlah mahasiswa kita nambah terus, mungkin setahun 2 tahun itu akan sangat bagus, tapi tahun kelima ke enam sudah saja itu akan menjadi tadi akan muncul lagi broker-broker yang akan menempatkan praktek kerja dan seterusnya. Kalau di kita yang pertama adalah praktek itu iya, tapi yang terpenting adalah bahwa tempat prakteknya memang harus pada sesuatu yang cukup layak. Bahkan kami sudah menggagas, kita di samping soal prestasi dan lain-lain, kawan-kawan yang dalam tahun terakhir atau apapun namanya sudah mendapatkan sertifikat keahlian tertentu dari instansi yang memang punya reputasi bagus, misalnya melalui pelatihan atau apapun berkaitan dengan dunia pekerjaan, maka itu bisa kita anggap sebagai bagian dari dan atau pengganti skripsi. Dari skripsi bisa saja kemudian diganti nanti sertifikat hasil, bisa hasil magang, bisa hasil pelatihan, bisa hasil apa, tapi dari institusi yang memang cukup bernilai atau cukup bereputasi. Misalnya kawan-kawan dari keperawatan misalnya, kalau yang bersangkutan kemudian sudah mendapatkan sertifikat tertentu dari lembaga tertentu yang kemudian bisa ikut bekerja misalnya di Jepang, di Korea, di berbagai macam tempat karena sertifikasinya adalah internasional misalnya, maka yang bersangkutan kita pandang nggak perlu bikin skripsi. Jadi menurut saya tidak hanya dalam tanda kutip barangkali magang semata, tapi tetap aja harus ada indikator-indikator atau standarisasi berkaitan dengan magang itu seperti apa, kemudian keluarannya seperti apa. Tapi kami juga sangat-sangat setuju karena apa? Karena fokus di kita, salah satu tugas kita juga berkaitan dengan employability. Yang terpenting bagi kami adalah kawan-kawan mahasiswa lulusan kita itu sudah punya bekal yang cukup untuk kemudian nanti bisa bekerja di tempat-tempat yang memang sesuai dengan profesinya. Yang tidak kalah pentingnya tentu saja adalah tadi kita tekankan bahwa skripsi, kembali lagi bahwa kita itu terjebak pada mestinya skripsi itu bisa dibuat yang lebih rileks, yang lebih mudah, asal substansinya kemudian kena, itu menurut saya akan justru sangat-sangat bagus. Karena kami juga menilai gini, skripsi yang ada itu terutama di S1 banyak juga yang kemudian mengambil misalnya studi kasus tertentu, bahas apa tertentu yang sesungguhnya itu juga bagian dari pengalaman yang bersangkutan untuk menilai. Nah, tentu akan sangat bagus kalau kemudian magang dan lain-lain tadi juga dibentuk dalam format laporan-laporan tertentu, menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang kemudian bahasanya nggak perlu, mohon maaf barangkali mahasiswa itu nggak perlu berpikir berkaitan dengan margin atas berapa, margin bawah berapa, margin kanan kiri berapa. Gitu. Enjoy aja karya apapun, jadi isi pun misalnya bisa dianggap sebagai sebuah skripsi
jadi cerpen pun menurut saya bisa Baik. dianggap sebagai skripsi, tapi tetap harus dalam format yang terlapor dan tertulis dengan sebaik-baiknya, karena itu bagian dari bagaimana dia mengkomunikasikan ide dan Ya. atau pengalamannya kepada masyarakat. Ada keleluasaan untuk bisa memilih jalur-jalur tadi, tapi satu catatan PR pentingnya adalah institusi atau tempat prakteknya juga harus yang memenuhi standar kelayakan begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.